Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu mau menjelaskan tentang memahami peristiwa kerasulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Ibu mau nanya, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik semua. Nah, langsung saja pada penjelasan di awal. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga apa sih? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga yang sangat disegani dan juga dihormati di kota Mekah. Beliau keturunan Bani Hashim di suku Quraisy. Pada saat beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sangat sering menyediakan air untuk orang-orang yang menyembah berhala dekat Ka'bah. Walaupun demikian, beliau tidak pernah mengikuti upacara pemujaan berhala di dekat Ka'bah tersebut. Nah, beliau sering sekali merasa risau dan juga gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala tersebut. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, beliau sering sekali bertakarub atau beruzlah atau juga bertafakur, mengasingkan diri untuk merenung dengan sungguh-sungguh. Tujuan beruzlah tersebut adalah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan juga bertakarub atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih tadi Nabi Muhammad SAW itu beruzlah atau tafakur? Nah, bertafakur tersebut beliau adalah untuk memikirkan jalan keluar, gimana sih caranya supaya kaumnya itu tidak berperilaku jahiliyah, sesat atau menyembah berhala. Dari kecil Nabi Muhammad SAW tersebut sangat menghindari perilaku jahiliyah, perilaku masyarakat orang-orang Arab pada saat itu. Beliau juga menghindari cara beribadah orang Arab pada saat itu dengan menyembah seperti patung, berhala, matahari, bulan-bulan, bintang, air, dan lain sebagainya. Nah, maka tidak heran sebelum beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW lebih sering menyendiri, merenung, dan beribadah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Menjelang usia di 40 tahun, Rasulullah SAW sudah terbiasa beruzlah, bertahanus, dan berkhalwat di Gua Hira. Nah, Gua Hira tersebut adalah sebuah tempat di mana terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menenangkan jiwa dan pikiran beliau hingga berbulan-bulan lamanya. Adapun beliau kembali ke kota Makkah itu hanya untuk mengambil bekal sekadarnya. Di dalam Gua Hira, aktivitas Nabi Muhammad itu apa aja sih? Ngapain aja sih? Nah, jadi ya adik-adik semua, Ibu mau ngasih tahu di dalam Gua Hira tersebut Nabi Muhammad SAW tidak lain hanya duduk seraya mengamati, merenung, dan bertanya, siapakah yang menciptakan langit, bintang, dan seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Nah, itulah ibadah yang dilakukan beliau sejak usia 30 sampai 40 tahun. Seolah-olah itu merupakan persiapan bagi beliau untuk menjadi nabi. Di Gua Hira tersebut juga beliau menerima ayat pertama Al-Quran, dan di tempat tersebut malaikat Jibril menyampaikan bahwa beliau harus mengumumkan pada dunia bahwa hanya ada satu Tuhan dan beliau harus menyebarkan pesan tersebut. Nah, adapun ayat yang turun adalah Quran surah Al-Iqra ayat 1-5. Pada saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bertafakur sebulan penuh di Gua Hira. Nah,
Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh saudari istrinya Siti Khadijah. Selain untuk bekal, beliau juga menyediakan atau memberi makan orang-orang miskin yang hadir mendatangi beliau. Uzlah dan tafakur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang saat itu penuh dengan maksiat. Jadi cara beribadah tersebut juga disebut dengan tahanus ya adik-adik, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan masyarakat Arab pada saat itu yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Jadi melalui tafakur tersebut Nabi Muhammad SAW membersihkan hati beliau, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap masyarakat Arab pada saat itu. Tak lupa beliau berniat untuk bermunajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Di sepanjang bulan Ramadan tersebut, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu beliau untuk beribadah. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu tentang memahami peristiwa kerasulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi sekian dari Ibu. Kalau ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.